yaitu bab qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kaum yang merugi. Di sini jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, maka judul bab yang kita angkat adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sudah faham apa itu makar. Kita sudah sering dengar, apalagi kalau itu berkaitan dengan isu-isu politik, isu-isu pilpres dan semisalnya, kalimat makar itu sering diulang-ulang. Karena memang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar sendiri memiliki beberapa makna. Di antaranya makar yang kita ketahui, yang kita pahami, tipu daya, menyusun strategi untuk menjatuhkan dan semisalnya, mencelakai dan membunuh. Dan ada artian yang ketiga, itu berusaha menjatuhkan pemimpin yang sah atau pemerintah yang sah. Itu kalau dalam kamus kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun makar yang di ayat ini adalah makar yang seperti yang kita pahami bersama, yaitu berbuat tipu daya, tipu muslihat. Misalnya kita kasih contoh biar gampang difahami. Mungkin yang baru mendapat diksi tentang makar ini masih bingung apa sebenarnya makar. Ada seseorang fulan benci kepada musuhnya misalnya, maka dia berniat untuk menjebak musuhnya ini. Kemudian dia memasang perangkap di jalan yang biasa dilewati oleh musuhnya tersebut. Maka ini dia menyusun makar, karena dia berencana untuk menyelakai orang tersebut, dan dia masuk ke dalam tindakan kriminal yang berencana. Adapun di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati kaum muslimin di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, dimulai dari ayat 97 sampai ayat 99. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah para penduduk negeri tersebut tidak merasa khawatir kalau azab kami, musibah dari kami menimpa mereka, wa hum na'imun, sementara mereka dalam kondisi tidur. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan orang-orang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ataukah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa mereka di waktu pagi, sementara mereka sedang bermain, mereka sedang bersenda gurau, sedang hahaha dan semisalnya. Lalu Allah tutup dengan ayat 99, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang kaum yang merugi. Maka kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat makar kepada orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah buat makar kepada mereka. Artinya Allah balas makar mereka dengan makar yang lebih cantik lagi. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pembuat makar. Kalau kita tidak faham
konteks keseluruhan dari ayat ini, kita akan suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah bikin tipu daya. Berarti Allah bikin makar. Bukankah makar ini suatu sifat yang tercela? Maka para ulama menjelaskan, salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri jelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah berbuat makar. Namun di sini tidak menjadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Makir. Makir artinya yang maha membuat tipu daya. Kenapa? Karena asalnya tipu daya ini adalah perbuatan yang tercela. Akan tetapi menjadi terpuji kalau tipu daya ini digunakan untuk membalas orang-orang yang mau melakukan tipu daya di awal. Ada orang-orang kafir ingin melakukan menjebak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti di kisah Abu Jahal mengutus pemuda-pemuda kekar dari tiap suku, tiap kabilah, diutus. Tujuannya apa? Kalian semua sama-sama bacok Muhammad. Kalian sama-sama bunuh, tusuk kalian pedangnya sama-sama. Nanti yang hakimnya nanti bingung, pembunuhnya ini dari kabilah mana. Akhirnya kasusnya tutup nanti. Tidak ada kabilah yang disalahkan karena semua kabilah diajak. Ini makar yang disusun oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu nabinya tentang makar yang dibuat oleh orang-orang kafir tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk balas makar tersebut. Kalau mereka susun tipu daya yang seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik makarin mereka. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala diperintahkan untuk tidur di atas kasur yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menutupi badannya dengan selimut yang biasa beliau pakai. Ini kisah ini kalau tidak salah pernah kita ceritakan. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala jadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam, padahal hari itu sudah dikepung oleh para pemuda kekar tersebut dengan pedangnya masing-masing rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan santainya jalan melewati mereka. Allah halangi penglihatan mereka dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti Nabi ngajarin ilmu untuk menghilang kayak sebagian ilmu-ilmu hikmah zaman sekarang. Baca akeh 1000 kali, meluam bora, wati edab dau dan semisalnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pasir dan dituangkan di atas kepala-kepala pemuda tersebut. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Yasin ayat 1 sampai 9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka itu pembatas dan di belakang mereka pembatas dan mereka tidak bisa melihat. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini bukan untuk menghilang. Karena ketika Nabi SAW sudah baca ayat ini, sebelumnya beliau sudah tidak terlihat oleh para musuh. Salah sebagian orang yang menggunakan ayat ini, ayat ini bisa dipakai untuk menghilang. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat, mereka buta, mereka terhalang dari melihat kita. Tidak. Akan tapi Nabi SAW kabarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada mereka. Allah balas makar mereka. Di ayat lain, di ayat tadi yang sudah kita baca, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir berbuat makar dan Allah balas makar mereka dengan makar yang lebih baik. Wallahu khairul makirin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar. Jadi makar Allah Subhanahu wa taala selalu terpuji. Kenapa? Karena
ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk dalam sisi muqabalah, untuk membalas, dan tidak mungkin Allah memulainya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memulai makar duluan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa yamkurullah. Allah Subhanahu wa taala berbuat makar itu setelah orang-orang kafir berbuat makar, merencanakan makar dan tipu daya. Makanya di sini ayat ini wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar. Maka jadi makar Allah Subhanahu wa taala selalu terpuji karena digunakan untuk membalas makar orang-orang kafir. Di ayat lain, yaitu kalau dilekatkan kepada kita manusia, ini jadi perbuatan yang tercela. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengerjakan hal tersebut, maka ini menjadi terpuji. Salah satunya makar. Contoh lain dalam surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 15 tentang orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan ketika orang-orang munafik tersebut bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengklaim, kami beriman, kita satu barisan, kita umat Islam, kita sama-sama. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan ketika mereka balik ke syaitan-syaitan mereka, balik ke teman-teman geng mereka, teman-teman orang-orang kafir mereka, mereka mengatakan sebenarnya kami itu di barisan kalian. Kami tadi innama nahnu mustahzi'un, kami hanya ngejek mereka saja, ngolok-ngolok mereka saja. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat berikutnya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang balas mengolok-ngolok mereka, dan Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatannya. Yang awalnya mengolok-olok itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun ketika Allah Subhanahu wa taala balas olok-olokan orang-orang munafikin, maka itu menjadi terpuji. Sama seperti makar. Makar itu kalau kita yang mulai, itu jadi tidak terpuji. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala balas makar orang-orang kafir, maka makar tersebut jadi makar yang terpuji. Kemudian jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, bab tentang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala ini erat kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab tentang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia khauf, kalau dia takut, maka dia tidak akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, maka khaufnya kepada Allah kurang. Kalau seseorang sudah misalnya gini, dia maksiat, dan termasuk makar Allah Subhanahu wa taala al-istidraj. Allah biarkan dia terus-menerus dalam maksiatnya. Kalau kita melihat seorang hamba senantiasa bermaksiat, terus dia dalam maksiatnya, istiqomah dia dalam maksiatnya, akan tapi selalu dapat nikmat. Hidupnya mewah, istri-istrinya cantik, anak-anaknya ganteng-ganteng, sehat-sehat. Allah biarkan dia dalam maksiatnya. Maka itu salah satu bagian dari makar Allah Subhanahu wa taala, al-istidraj. Seseorang dibiarkan terus-menerus dalam maksiatnya. Seperti kisah Ahlul Qura dalam ayat ini. Penduduk suatu negeri yang merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Daerah mana itu yang gunung, pegunungan, hasilnya melimpah? Pernah diceritakan oleh Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala. Banyak juga di video-videonya diceritakan oleh masyarakat setempat. Gunung, masyarakat sekitar situ biasa mereka kalau malam itu mabuk-mabukan, kemudian pesta biduan, dan terus berlangsung seperti itu.
Akan tapi dibanding dengan dusun-dusun lain, mereka yang panennya paling banyak, paling melimpah, paling makmur. Hampir tiap malam mereka melakukan tradisi joget-joget, nyanyi dan semisalnya. Kemudian nggak kenal hujan, nggak kenal angin, mereka lanjut karena sudah jadi kebiasaan mereka. Mabuk-mabukan, judi, kemudian lanjut zina berjamaah. Ketika itu badai besar, hujan deras, mereka tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi tradisi mereka. Warga di dusun sebelah ketika tengah malam mendengar suara dentuman. Apa dentuman bahasa Bimanya? Wotu ya, benar. Suara dentuman yang sangat keras. Karena badai besar, ketika itu hujan deras, nggak ada yang berani keluar. Meskipun hanya untuk ngecek suara tersebut, nggak berani keluar. Mereka tetap di rumahnya masing-masing. Dan ternyata paginya apa? Paginya gunung yang harusnya segitiga begini, ternyata atasnya sudah kobong, sudah apa? Udah sedompo. Ujung atasnya hilang, menimpa dusun yang biasa melakukan zina, judi dan semisalnya. Ini adalah salah satu contoh ketika suatu kaum merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala artinya dia sudah tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu di sini para ulama ketika membahas tentang ibadah itu dibangun di atas dua fondasi utama yang sudah kita jelaskan. Khauf, rasa takut, dan roja. Khauf dan roja, rasa takut dan rasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang khauf saja, takut saja, hilang dia rojaknya, maka dia jadi pemahamannya seperti khawarij. Apa-apa salah, dosa besar langsung kekal dalam neraka. Seakan-akan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada bagi para pelaku dosa besar. Kalau dia rojak saja, tidak khauf, kurang khaufnya, dia hanya mengharapkan. Misalnya dia maksiat, hari ini maksiat, besok maksiat lagi. Dia bilang apa? Kan Allah Maha Pengampun, nggak apa-apa saya maksiat terus. Nah ini artinya dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun salah. Maka khauf dan roja itu harus ada di dalam diri seorang hamba. Tidak boleh pincang salah satunya saja. Kemudian ketika seseorang khaufnya kurang, maka dia akan terjatuh ke dalam penyakit al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ketika rojaknya kurang, rasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kurang, maka dia akan terjatuh ke dalam dosa al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang khawarij, mereka berputus asa, memutuskan asa orang-orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya adalah dosa besar. Maka jamaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum, di antara syarat roja, seseorang roja artinya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-roja asy-syar'i, roja yang disyariatkan, syaratnya yang pertama, ketika roja tersebut disertai dengan khauf, disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya kalau roja saja, kalau dia hanya bersandar kepada ampunan Allah, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggampangkan maksiat dan dia akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, harus disertai dengan amal soleh. Roja tersebut harus disertai dengan amal soleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Maka barang siapa yang mengharapkan, yarju, roja, liqa'a rabbih, mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya,
maka hendaklah dia beramal soleh. Maka itu dua syarat roja disebut roja yang syar'i. Syarat yang pertama, dia harus disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, dia harus disertai dengan amal soleh. Karena nggak mungkin misalnya seorang mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sementara kewajiban Allah Subhanahu wa taala tidak dia jalankan. Dia mengharapkan surga, akan tapi ketika diperintahkan untuk sholat nggak mau, tidak mau melakukan amal soleh, maka ini namanya gurur, seseorang yang tertipu atau terperdaya. Jadi roja yang benar adalah roja yang disertai dengan khauf, kemudian roja yang disertai yang membuahkan amal soleh. Lalu jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, dalil berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 56. Perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Maka orang-orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya tidak lain mereka adalah orang-orang yang sesat. Di ayat yang sering kita baca, yang para ulama memberi nama ayat tersebut adalah ayat yang paling memberikan harapan kepada seorang hamba. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, karakarnee krawi dosa, melampaui batas berbuat maksiat, melampaui batas aturan Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah salah satu ayat yang paling memberikan harapan kepada seorang hamba. Artinya ayat yang paling roja, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun Anda, sebanyak apapun maksiat Anda, meskipun Anda sudah bunuh puluhan orang, ratusan orang, Anda sudah nyantet ribuan orang, Anda sudah sihir ratusan orang, selama Anda masih hidup di dunia, rahmat Allah Subhanahu wa taala belum tertutup atas Anda ketika Anda mau bertaubat. Maka tidak boleh kita memvonis seseorang, misalnya seorang yang masih hidup, sebutkan nama preman yang paling terkenal di Kota Bima. Siapa? M. Keluar masuk penjara ya. Jangan sampai kita memvonis neraka jahanam, lu ngomong pasti lu neraka jahanam. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Bahkan kita yang duduk di majelis ini, tidak ada yang bisa menjamin diri kita pasti husnul khotimah. Kita tidak tahu. Makanya kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan ketika didatangi oleh malaikat yang membawa berita gembira tentang kelahiran anaknya yang seorang nabi juga yang bernama Ishaq alaihissalam. Qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun. Nabi Ibrahim bertanya, masa sih kalian mau ngasih kabar gembira itu kepada saya, sementara saya ini sudah tua renta, begitu pula istri saya sudah tua renta. Fabima tubashshirun, dengan berita apa kalian mau ngasih kabar gembira kepada kami berdua?
Kemudian malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Basyarnaka bil haqq." Kami memberikan berita gembira kepadamu dengan berita yang benar, berita yang nyata. Fala takum minal qanitin. Kemudian malaikat tersebut menasihati Nabi Ibrahim, jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang qanitin. Qanitin itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Maka di kisahnya di surat lain istri beliau tuh sampai nampar gini, ini nyata pemimpin, saya bakalan hamil, saya bakalan punya anak, suami saya sudah tua renta, saya juga sudah tua renta, kalau dalam bahasa kedokteran sudah menopause dan semisalnya. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu rahmatnya, maka tidak akan bisa dihalangi oleh ilmu kedokteran manapun. Jadi jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah berusaha 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sudah berusaha 50 tahun, 80 tahun dan semisalnya. Tetap jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan nabinya Ibrahim alaihi salam dengan berita gembira, istrinya akan mengandung seorang anak yang juga akan jadi seorang nabi bernama Ishak alaihi salam. Dan jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, di sini kita sedikit tambahkan, di antara sebab kenapa seseorang bisa merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, sebab yang pertama ketika dia istiqomah mengerjakan maksiat, terus menerus mengerjakan maksiat. Saya tanya teman-teman yang sudah lama ngaji, 5 tahun ngaji, 10 tahun ngaji, 20 tahun ngaji, ingatkah kita ketika awal-awal hijrah dulu kita melakukan satu maksiat, lalu kita merasa itu sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan gunung itu akan jatuh ke kita. Lalu dengan khusyuknya kita meneteskan air mata, menengadahkan tangan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Mana air mata itu? Mana air mata 5 tahun yang lalu? Mana air mata 10 tahun yang lalu? Awal-awal kita hijrah. Ketika maksiat itu terus kita kerjakan, terus istiqomah kita di atas maksiat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat tersebut. Akhirnya apa? Kita maksiat biasa saja. Kalau dulu kita maksiat kita sampai nangis-nangis saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi silahkan koreksi diri kita masing-masing. Di mana air mata yang biasa dulu saya teteskan, di mana tangan yang biasa dulu saya angkat menegadah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab orang mulai merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika dia terus mengulang-ulang maksiatnya tanpa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua yaitu dia merasa ujub dengan dirinya sendiri. Apa? Ketika dia merasa, lihat banyak orang dapat hidayah karena ceramah saya, banyak orang-orang ikut pengajian karena jasa saya. Akhirnya dia ujub, seakan-akan dia bebas melakukan maksiat karena jasanya tersebut. Maka ini diantara dua sebab yang banyak menjerumuskan orang-orang ke dalam al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah kaum muslimin a'azanillahu wa iyyakum, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk dosa besar, dan kebalikannya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga termasuk dosa besar. Dan kalau kita lihat mappingnya, petanya, biasanya orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa aman dari
Azab Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terus diberi nikmat. Hidupnya enak terus, nyaman terus, tidur di kasur yang empuk, spring bed yang lembut, bantal-bantal yang nyaman. Kemudian hidupnya susah, jarang sakit, anak-anaknya pun sehat, jarang sakit, enggak ada masalah dalam hidupnya. Ada masalah dikit tinggal keluarkan uang dan semisalnya selesai masalahnya, hidupnya nyaman. Wafil hadis, dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu." Ketika engkau melihat seorang hamba yang dikasih nikmat. Makanya banyak pertanyaan, "Ustaz, kenapa sih orang kafir itu banyak yang senang hidupnya? Bisnisnya lancar, usahanya jalan terus. Kalau kita orang muslim susah sekali, Ustaz." Padahal mereka pelaku maksiat, zina kiri kanan, khamar setiap hari. Kenapa mereka hidupnya jarang susah? Ketika engkau melihat seorang hamba diberikan dunia, dilancarkan urusan dunianya ala ma'asihi, sementara dia terus menerus berbuat kemaksiatan tanpa ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama huwa istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Istidraj itu Allah Subhanahu wa taala ulur dia. Biarkan dia kau lanjut. Dan di akhir Allah Subhanahu wa taala timpakan azabnya yang sangat pedih. Qala Ismail bin Rafi', berkata salah seorang ulama Ismail bin Rafi', minal amni min makrillahi, termasuk rasa berdosa, termasuk ke dalam bab merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, iqamatul 'abdi 'ala dzanbi yatamanna 'ala Allahi al-maghfirata. Termasuk bagian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang hamba sedang bermaksiat atau ketika mau maksiat, di tengah-tengah maksiat itu dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Dia enggak taubat, maksiatnya jalan dengan anggapan Allah Maha Pengampun. Tibunen sekali, tibunen dua kali, tibunen 3 kali, lanjut terus, Allah Maha Pengampun. Maka ini termasuk al-amnu min makrillah, termasuk merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yaitu awal-awal berbuat maksiat, sebelum berbuat maksiat atau sedang berbuat maksiat, muncul perasaan kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tapi enggak tobat. Maka itu keliru besar. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan hadisnya, kemudian kita langsung masuk bab yang baru. Tersisa 4 menit. Ada yang ditanyakan? Boleh tafadhal masykur. Kalau nggak ada pertanyaan kita selesaikan bab ini. Baik, kita selesaikan hadisnya. 2 hadis terakhir. Wa an Ibnillah bin Abbas wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair, pernah ditanya tentang dosa besar. Apa sih dosa besar itu? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban. 3 contoh dosa besar. Dosa besar yang paling utama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su mir rauhillah, dosa besar yang kedua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh anggapan sebahagian orang awam, tidak mungkin kangampu barumah botol lalu dosa nami. Ini banyak kita dengarkan di sebagian orang awam. Tidak mungkin kangampu barumah toir tanah aku sihir nahu botol do hadeg. Ini banyak juga kita dengarkan dari sebahagian penyihir. Ini termasuk dosa besar, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dalil terakhir, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an qala
Dari Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Sudah dosa besar, ngetop lagi, topnya dosa besar. Beliau mengatakan yang pertama selalu al-isyraku billah, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa Allah enggak akan azab dia. Yang ketiga, wal qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wal ya'su min rauhillah, sama terjemahannya, berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, dari bab ini mudah-mudahan kita bisa mengambil sikap yang paling baik adalah menggabungkan roja dan khauf. Dan para ulama menjelaskan kapan rojanya harus digas, kapan khaufnya yang digas. Ketika seorang sehat, fisiknya masih kuat, maka khauf yang mendominasi. Akan tapi ketika sudah dekat-dekat kematian, fisik sudah mulai lemah, roja yang mendominasi. Wallahu ta'ala alam. Kita azan dulu, kita syarah sedikit perkataan para ulama tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Maka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun di atas dua pondasi tadi. Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian roja, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan yang menarik dari para ulama, kapan kita harus mengencangkan khauf, kapan kita harus mengencangkan roja. Kalau kita merasa fisik kita masih kuat, artinya apa? Potensi untuk maksiat itu besar. Mbu tenggon, mbu lawan laurero, mbu antum tahu sendirilah. Saya masih 30 tahun, masih 40 tahun, masih kuat. Selingkuh 3 juga enggak ketahuan sama istri, masih kuat. Masih kuat. Maka yang untuk mengekang seorang hamba, kalau dia merasa fisiknya masih kuat, dia harus kedepankan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam setiap gerak-geriknya, setiap tindakan perbuatannya diatur dengan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para alumni macet ke CLBK dia chat. Maka khaufnya mengatur dia, mengekang dia. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi yang kedua, ketika seorang sudah mulai akhir hayat, ketika dia merasa fisik sudah enggak kuat seperti dulu lagi, sering sakit-sakitan dan semisalnya, maka dia gaskan roja. Apa roja? Mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia sedang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud husnudzon? Misalnya seorang meninggal dunia dalam usia tua, sakit-sakitan. Kemudian dia berbaik sangka kepada Allah. Kombi hengge ke ake kok dikerasokai dosa-dosa. Itu dalam perspektif husnudzon, berbaik sangka. Kalau dalam perspektif orang yang suudzon, berburuk sangka, dia akan mengatakan, tisukan di nahu rumah ke, hengge jauh nahu ke, kombi azab nahu ke. Nah, itu namanya dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi dia ketika masuk usia tua, dia merasa fisiknya sudah mulai lemah, maka dia harus perbanyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak khauf? Kenapa enggak khauf? Karena umumnya kalau sudah tua, ya sudah, fisik sudah lemah, kesempatan untuk bermaksiat itu kurang.
Kalau masih muda, kesempatan untuk maksiat itu masih sangat tinggi, masih menggebu-gebu, darah muda, semangat 45 dan semisalnya. Maka jemaah kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, kembali lagi ke kesimpulan kita, khauf dan roja itu harus tetap ada di dalam diri seorang hamba. Tidak boleh hilang salah satunya. Kapan khaufnya dilebihkan dibanding rojaknya, kapan rojaknya dilebihkan dibanding khaufnya, tergantung kondisi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Ya, ada pertanyaan. Iya. Baik, bagus pertanyaannya. Bagaimana kita menjaga diri kita atau menjaga hati kita agar kita selalu istiqomah, semangat mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam roja, mengharapkan rahmat, ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana biar kita istiqomah? Yang pertama dan yang paling utama adalah al-ilmu. Bil ilm, dengan ilmu. Kenapa? Ketika seorang hamba mengenal Rabbnya, tahu dia nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala Maha luas kasih sayangnya. Kalau dia di atas ilmu, maka dia tidak akan mudah goyah dan dia akan selalu istiqomah mengharapkan roja, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua, selain seorang terus belajar, terus mencari ilmunya, kiat yang kedua adalah seorang banyak-banyak berdoa dan meminta keistiqomahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mampu ke masjid ini bukan karena kekuatan kita, akan tetapi karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucap ketika keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya. Ini daya kita bisa jalani daya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa hebat lau sembiasi ginjau tenggon. Tidak. Kembalikan kekuatan itu, nisbatkan kekuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kekuatan itu, mintalah keistiqomahan itu, mintalah hidayah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan doa-doa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih mantap. Seperti doa yang sudah kita bacakan tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang maha bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang maha memalingkan hati, palingkan hati saya hanya kepada ketaatan kepadamu. Jadi doa-doa itu yang hendaknya kita ulang-ulang, minta terus keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba maksimal jalanin dua kiat ini, insyaallah selamat dia. Semangat dia terus menuntut ilmu, meskipun dia seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, mereka terus belajar, terus menuntut ilmu. Dan kemudian dia semangat meminta keistiqomahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Cukup? Ada pertanyaan online, Abu Raihan? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Yang salah, keliru itu karena kelemahan pribadi kami. Kemudian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.